Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari mengenai grafik. Dan untuk grafik hari ini tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan, jadi saya akan bagi menjadi dua. Yang hari ini namanya adalah chart 1. Tugas hari ini, bentuk sheet di bawah ini, untuk file latihan praktik hari ini ya. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama Latbab chart 1 berdasarkan ketentuan. Jadi, saya akan mengganti nama sheet 1 ini menjadi Latbab chart 1. Kemudian untuk ketentuan berikutnya, fill Arial 11, record Arial 10. Untuk fill-nya dimulai dari A1 sampai F1. Jadi saya akan blok dulu dari A1 sampai F1. Ini tampilan sheet-nya akan saya perbesar. Kemudian font-nya saya ubah menjadi Arial. Font size-nya 11. Posisi teks ada di tengah, center. Tercetak tebal, bold. Kemudian untuk warna tiap selnya dari fill color. Saya ambil warna kuning. Lalu saya ketikkan dulu untuk fill-nya. Untuk record-nya dimulai dari A2 sampai F5. Font yang mau dipakai Arial. Font size-nya 10. Nah, sekarang saya akan ketikkan dulu untuk record-nya. Yang berikutnya, saya akan membentuk garis border. Saya blok dari A1 sampai F5. Lalu buka tombol border, more borders. Untuk garis bordernya, di sini garisnya tipis, tidak putus-putus. Maka yang mau dipakai di bagian style adalah yang paling bawah dari none, color tidak ada perubahan. Di bagian preset, aktifkan outline dan insight. Kemudian OK kan. Lalu, untuk grafik yang mau kita bentuk. Di sini grafiknya ini untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi data grafik yang mau diblok adalah dari A1 sampai F5. Jika grafik yang mau kita buat itu hanya untuk bulan Januari, maka yang mau diblok adalah dari A1 sampai B5. Kalau yang mau dibuat itu grafiknya untuk Januari dan Februari, maka yang mau diblok adalah A1 sampai C5. Dan kalau yang mau dibuat itu grafiknya adalah Januari dan Maret, maka yang di blok pertama adalah A1 sampai B5. Setelah itu kita akan melanjutkan pemblokan untuk D1 sampai D5. Caranya yaitu kita tekan tombol kontrol yang ada di keyboard, tekan terus
Sambil tekan Ctrl, kita pakai mouse untuk memblok D1 sampai D5. Seperti ini hasilnya, jadi Februari tidak ikut terblok. Nah, sekarang saya akan blok dari A1 sampai F5. Kemudian ini tampilannya akan saya perkecil menjadi 100% kembali. Lalu buka insert. Ini ada tulisan chart, agak ke kanan ada kotak kecil chart. Ini keterangannya see all chart. Diklik. Ini ada recommended chart, lalu all chart. Ini yang saya pilih, all chart. Nah, jenis grafik di dalam Excel 2016 adalah yang pertama ini kolom, diagram batang vertikal. Ya, ini diagram garis line, pie diagram lingkaran, bar diagram batang horizontal, area diagram yang berbentuk suatu wilayah, scatter diagram pencar, stock diagram naik turunnya harga saham, surface diagram yang berbentuk permukaan, radar diagram yang berupa titik yang dihubungkan dengan garis, tree map, sunburst, histogram, box and whiskers, waterfall, combo. Yang mau kita tampilkan adalah kolom. Di dalam kolom ada jenis grafiknya. Yang ini cluster kolom, kalau kita klik muncul namanya. Stack kolom, 100% stack kolom, 3D cluster kolom, 3D stack kolom, 3D 100% stack kolom, 3D kolom. Jadi yang mau dipakai adalah cluster kolom. Ini bisa dipilih yang mau yang bentuk kiri atau yang mau bentuk kanan. Saya ambil yang bentuk kiri. Lalu klik OK. Nah, sekarang grafiknya sudah muncul. Posisi grafik ini akan saya pindahkan. Cara memindahkan posisi grafik yaitu mouse pointer kita harus berada di garis bingkai grafiknya. Boleh di garis atas, mau di bawah juga boleh, atau kiri atau kanan. Yang penting muncul tanda panah 4 arah. Setelah itu klik kiri tahan, geser seperti ini. Ini posisi yang ada di file latihan praktek. Nah, sekarang kita akan memunculkan keterangan untuk grafik. Di bagian desain yang menu desain, ini ada add chart element. Akses itu maksudnya sumbu. Primary horizontal, sumbu mendatar. Kalau saya klik, maka sumbu mendatar ini tidak ditampilkan. Jadi nama-nama bulannya itu tidak muncul. Add chart element, akses, primary horizontal, nama bulannya tampil. Kemudian add chart element, akses, primary vertical. Oke, saya ulangi. Add chart element, akses, primary vertical. Kalau tadi dihilangkan maka tidak muncul ya, seperti ini tidak muncul. Sekarang saya tampilkan maka muncul kembali. Berikutnya, add chart element, axis title. Ini maksudnya adalah judul untuk sumbu. Primary horizontal, judul untuk sumbu mendatar. Maka di sini muncul axis title. Ini saya klik, saya hapus, tekan backspace. Lalu saya ubah menjadi bulan. Kemudian add chart element, axis title, primary vertical, judul untuk sumbu tegak. Lalu saya klik di dalam kotak axis title ini. Saya tekan backspace untuk menghapus. Lalu saya ketikkan kuantitas. Yang selanjutnya, add chart element, chart title. Chart title ini judul grafik. Kalau saya pilih non, maka judul chart title-nya tidak ditampilkan. Lalu chart title, above chart. Maka chart title-nya ada di atas grafik. Add chart element, chart title, center overlay. Center overlay ini maksudnya judul chart title-nya ada di tengah atas dan menimpa grafik. Yang mau dipakai adalah above chart, yang ini.
Lalu saya klik di chart title-nya, ini saya hapus, saya tekan backspace, lalu saya ketikkan chart title-nya. Yang berikutnya, add chart element, data labels. Saya mulai dari center. Maka di sini muncul keterangan angka untuk tiap batang vertikal. Posisi ada di tengah tiap batang. Lalu add chart element, data labels, inside end. Posisinya berada di bagian atas. Add chart element, data labels, inside base di bagian bawah. Add chart element, data labels, outside end di luar. Add chart element, data labels, data callout munculnya seperti ini. Nah, sekarang add chart element, data labels, none, hilang, tidak ada angka yang muncul. Add chart element, data labelsnya outside end, ini yang mau kita pakai. Kemudian add chart element, data table with legend keys. Nah, data table itu maksudnya data grafik yang tadi kita ketikkan di sini, ini ditampilkan dan disatukan dengan grafik. Kalau with legend keys maksudnya di sini muncul keterangan warnanya. Di data table-nya muncul keterangan warna. Lalu add chart element, data table, no legend keys. Kalau no legend keys berarti keterangan warnanya tidak ditampilkan. Nah, di dalam file latihan praktik di sini tidak ada data labels, tidak ada data table-nya. Jadi data table-nya saya hilangkan. Add chart element, data table, none. Berikutnya add chart element, error bars. Standar error seperti ini. Add chart element, percentage, add chart element, error bars, standard deviation seperti ini. Nah, di dalam grafik kita tidak ada error bars, jadi saya nonkan. Lalu untuk grid lines. Grid lines ini merupakan garis pembantu. Yang sedang tampil adalah primary, major, horizontal. Ini ada tombol, ini sedang tampil. Kalau saya klik kembali maka garis pembantu majornya hilang untuk mendatar. Lalu add chart element, grid lines, primary, major, horizontal. Saya tampilkan kembali garisnya. Lalu add chart element, grid lines, primary, minor, horizontal. Kalau untuk minor maka di sini garis pembantunya semakin banyak. Yang agak tebal ini major, yang tipis ini minor. Kemudian add chart element, grid lines-nya primary, major-nya saya hilangkan. Kemudian primary, minor, horizontal juga saya hilangkan. Kemudian add chart element, grid lines, primary, major, vertical. Maka di sini muncul garis utama untuk vertikal. Lalu add chart element, grid lines, primary, minor, vertical. Di sini muncul minornya, garisnya makin banyak, yang agak tebal ini major, yang tipis ini minor. Lalu add chart element, grid lines, primary, major, vertical saya hilangkan. Kemudian add chart element, grid lines, primary, minor, vertical juga saya hilangkan. Yang mau ditampilkan adalah major, horizontal. Jadi add chart element, grid lines, primary, major, horizontal. Kemudian add chart element, legend. Legend itu maksudnya keterangan warna. Kalau saya nonkan ini, keterangan warnanya ini maksudnya. Kalau saya nonkan maka keterangan legendnya hilang, tidak ditampilkan. Add chart element, legend, right. Kalau right di sebelah kanan. Add chart element, legend, top di sebelah atas. Add chart element, legend, left di sebelah kiri. Add chart element, legend, bottom di sebelah bawah. Seperti ini. Yang selanjutnya, yang di dalam file latihan praktek yang untuk legendnya itu ada di sebelah kanan. Jadi ubah ke right. Berikutnya,
Untuk trend line ini tidak saya tampilkan dulu. Sekarang yang mau diubah adalah ini. Ubah warna untuk bagian. Yang pertama chart area. Untuk mencari chart area kita harus gunakan mouse pointer seperti ini. Jadi nanti di sini muncul keterangan kotak kecil chart area. Itulah posisi chart area. Klik kanan, format chart area. Nah, di sini muncul pengaturannya di bagian fill. Kalau no fill berarti tidak ada warna. Seperti ini. Automaticnya ini putih. Kalau no fill berarti tak berwarna, jadi transparan. Solid fill seperti ini, satu warna. Sekarang saya ubah warnanya. Saya ambil dari more colors. Lalu di bagian standar, contohnya saya ambil warna biru seperti ini. Gradient fill. Ini ada preset gradients. Misalkan saya ambil yang ini. Lalu ini ada type-nya. Ada linear, radial, rectangular, path. Nah, untuk type path ini direction-nya tidak bisa diatur. Sekarang saya ubah type-nya menjadi linear. Ini direction-nya udah bisa. Ini tinggal kita pilih mau yang bentuk bagaimana. Kemudian angle-nya ini, sudutnya juga bisa diatur. Nah, di sini ada gradient stop. Ini ada 4 posisi. Maksudnya ada 4 warna. Saya pilih yang pertama ini. Ini ada keterangannya ini, stop 1 of 4. Color-nya di sini. Saya buka dulu more colors, lalu saya ubah dulu. Misalkan saya ambil kuning, maka hasilnya ini. Lalu untuk stop kedua, buka color kembali, lalu more colors. Ini untuk stop keduanya. Stop ketiganya ini. Kemudian yang ini untuk stop keempat. Nah, lalu dari picture or texture fill seperti ini, saya klik dulu. Ini ada pilihannya insert picture from. Klik file. Lalu saya ambil gambar ini. Bentuknya seperti ini. Lalu kalau mau dari tekstur ini, misalkan pilih ini. Nah, transparansi. Ini 0%. Kalau transparansinya makin besar, maka warnanya menjadi transparan. Seperti ini. Nampak garis-garis grid lines di belakang itu. Nah, sekarang transparansinya saya nolkan. Nah, sekarang untuk pattern fill seperti ini. Ini ada patternnya. Misalkan saya pilih 10%. Lalu foreground-nya saya buka more colors. Lalu saya pilih salah satu warna. Contohnya gini. Jadi foreground itu untuk mengatur warna coraknya. Kemudian background-nya ini untuk mengatur warna latar belakangnya. Nah, sekarang terserah kita mau pakai solid fill, gradient fill, picture or texture fill, atau pattern fill. Saya ambil gradient fill saja. Kemudian yang mau diubah adalah plot area. Posisi plot area ada di bagian ini, di ruang antar grid lines. Ini sudah muncul keterangannya, plot area. Ini juga, atau mau agak ke bawah juga boleh di sini. Nah, setelah itu klik kanan, format plot area. Di bagian fill, ini ada no fill, solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill. Kita atur sendiri. Saya ambil dari picture or texture fill. Kemudian teksturnya saya ganti. Yang selanjutnya, data series. Data series itu maksudnya warna tiap batang ini. Ini ada 4 warna.
biru, orange, kemudian abu-abu, kemudian ada kuning. Kalau kita mau ubah warna yang biru, batang pertama yang biru, kita harus meletakkan mouse pointer kita di batang yang biru. Mau biru yang di kiri boleh, atau yang di kanan boleh, atau yang di tengah juga boleh. Misalkan saya letakkan di sini. Klik kanan, format data series. Di bagian fill, saya ambil solid fill. Lalu colornya saya buka, more colors. Nah, sekarang saya ubah warnanya. Seperti ini. Kemudian warna yang kedua, yang warna jingga ini, orange ini, format data series. Di bagian fill, saya ambil bentuk gradient fill. Presetnya saya ganti. Kemudian di batang ketiga, klik kanan, lalu format data series. Di bagian fill, picture or texture fill. Di bagian tekstur saya ambil, saya ubah warnanya. Selanjutnya di batang keempat yang warna kuning ini, klik kanan, format data series. Di bagian fill, saya ambil bentuk pattern fill. Saya pilih yang ini, white downward diagonal. Lalu foregroundnya saya ubah. Kemudian backgroundnya juga saya ubah. Seperti ini. Nah, untuk data series sudah selesai. Berikutnya yang mau diubah adalah grid lines. Cara mengubah grid lines berarti kita harus letakkan mouse pointer di garis grid lines. Ini ada keterangannya, vertical value axis major grid lines. Klik kanan, format grid lines. Di bagian line, saya ambil solid line. Saya ambil warna merah, yang ini. Nah, di file latihan praktek, untuk warna grid lines-nya ini warna merah, bentuknya garisnya titik-titik yang terputus. Kemudian yang mau saya atur dust type. Ini ada solid, lalu round dot, square dot, dust dot, long dust dot, long dust dot. Saya ambil bentuk round dot. Di sini udah nampak perubahannya. Lalu ketebalan garisnya saya atur, saya naikkan di bagian width. Semakin besar angka width, bentuk garisnya semakin nampak. Saya kecilkan, semakin kecil angka width, garisnya semakin tipis. Saya ambil 1,25 saja, yang ini. Nah, demikianlah cara kita untuk mengatur grafik. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan di minggu depan di topik chart 2. Baik, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.